Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca dari Matius 6 ayat 25-27 dalam kesempatan yang indah ini. Saya akan bacakan untuk kita Matius 6 ayat 25-27. Perikopnya tentang kekhawatiran, hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami berkesempatan lagi untuk berbagi firman. Biarlah firman yang kami bicarakan, firman yang kami dengar, kami baca, betul-betul menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus menolong kami untuk bukan cuma memahaminya, tetapi juga kami dimampukan untuk menjadikan firman itu bagian dari hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Bapak Ibu, ayat 27, sebuah pertanyaan retoris yang diajukan Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentu saja jawabannya tidak ada. Kekhawatiran pun tidak pernah menambah usia kita. Kekhawatiran tidak pernah menambah hari-hari, tahun-tahun dalam kehidupan kita. Dalam banyak penelitian, kekhawatiran justru memperpendek usia seseorang, merusak kesehatan seseorang. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan, jangan khawatir. Karena pada waktu manusia diciptakan pada awalnya, kekhawatiran itu tidak masuk dalam satu paket. Baru sesudah manusia berdosa, rasa khawatir, rasa takut muncul. Bapak Ibu, hidup semua manusia itu berharga. Berapa harganya? Segini? Atau segini? Atau segini? Nah, kita menyatakan harganya adalah senilai pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau hidup manusia tidak berharga, Tuhan tidak perlu melakukan misi khusus yang dirancang dan dilaksanakannya sendiri. Itu menandakan bahwa hidup manusia berharga. Apakah yang berharga hanya manusia tertentu? Apakah Tuhan Yesus datang hanya untuk menyelamatkan mereka yang masih muda, sehat dan produktif? Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak seperti virus ya, yang membuat kita memutuskan. Akhirnya pemerintah di beberapa negara memutuskan membiarkan seleksi alam. Jadi hanya yang sanggup bertahan dari virus ini yang akan tetap dapat hidup. Tidak. Tuhan Yesus mati bagi semua manusia. Artinya semua manusia berharga di matanya. Tetapi mengapa manusia tidak menghargai hidupnya sendiri atau juga tidak menghargai hidup sesamanya? Karena Roma 3:23 mencatat, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga memandang dan menghargai hidup kita seperti Tuhan memandang dan menghargai hidup masing-masing kita?
Saya bacakan sebuah fakta, saya catat di sini. Fakta mencatat banyak orang bunuh diri. Mengapa? Karena mereka gagal memahami dan memaknai kehidupan mereka. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, ini data sudah lama 2010, angka bunuh diri di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 mencapai 1,8 per 100.000 jiwa atau sekitar 5.000 orang per tahun. Kemudian pada data tahun 2012 estimasinya meningkat jadi 4,3 per 100.000 jiwa. Itu artinya setara dengan 10.000 orang per tahun melakukan bunuh diri. Secara global setiap tahunnya lebih dari 800.000, bayangkan, lebih dari 800.000 orang meninggal karena bunuh diri, atau satu kematian setiap 40 detik. Angka ini berdasarkan penelitian selama 10 tahun di 172 negara. Manusia secara lahiriah akan menjadi tua. Hidup manusia ada akhirnya. Hal itu berlaku bagi orang yang percaya Kristus maupun tidak. Tapi bagi orang yang percaya, kematian bahkan tidak lagi perlu ditakutkan. Karena menjadi pintu gerbang yang mempertemukan kita dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan memang manusia tidak dirancang untuk hidup selamanya di dunia. Dan jangan mencintai dan terikat pada dunia ini. Ini bukan rumah kekal kita. Jadi kita harus mengamini prinsip Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Bapak Ibu tahu kebahagiaan hidup ditentukan oleh cara kita memahami dan memaknai hidup. Orang yang sudah menemukan sumber kebahagiaan sejati tidak akan disusahkan oleh faktor-faktor eksternal dalam kehidupan ini. Kita dapat memilih untuk bahagia. Sepenuhnya itu menjadi hak kita yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Terlebih lagi sebagai orang percaya, kita tahu Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa hidup manusia tidak berakhir di dunia ini saja. Masih ada kehidupan kekal sesudah kematian tubuh jasmani kita. Hargai hidup. Dan aku berharga bukan karena katamu atau kata dia atau kata siapapun. Saya berharga bukan karena penilaian dunia. Saya berharga karena Kristus mau menebus hidup saya dengan nyawanya. Kristus adalah jalan yang akan membimbing kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Walaupun kehidupan tidak sebagaimana yang kita bayangkan atau inginkan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita, memampukan kita melewati semua fase dalam kehidupan kita, yang baik, yang tidak baik, hari yang cerah atau hujan badai. Ada Tuhan bersama kita. Kristuslah kebenaran yang memampukan kita memilih dengan tepat segala hal penting dalam hidup ini. Kristus adalah hidup yang akan membangkitkan mereka yang percaya kepadanya untuk menerima hidup kekal. Kita berharga di mata Tuhan, karena itu Tuhan menjanjikan,
Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, Tuhan sudah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Apa ada alasan lain bahwa hidup ini tidak berharga? Bahkan Tuhan mau melakukan segala hal untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini berharga. Hargai hidup sebagaimana Tuhan menghargainya. Jadi berkat bagi banyak orang. Jangan tunjukkan hidup yang ogah-ogahan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Tunjukkan hidup yang penuh antusiasme. Jadi inspirasi bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kali ini kami diajak untuk mengingat, untuk memahami bahwa hidup ini sangat berharga. Kami bisa lihat itu dari apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tolong kami untuk melihat hidup kami dan hidup orang lain sebagaimana Tuhan melihatnya. Sangat berharga. Dan tolong kami untuk memperlakukan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Memperlakukan hidup orang lain dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Walaupun setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, tapi kasih setia-Mu dan berkat-berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.